Adik-adik yang berbahagia, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal mengenai kinematika, khususnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah baturan. Nah, video ini akan terbagi menjadi kurang lebih 3 part. Insyaallah part pertama 5 soal, part kedua 5 soal, dan part terakhir yang ketiga 5 soal. Oke, kita langsung membahas soal pertama. Soal pertama, seorang berjalan lurus 30 meter ke barat dalam waktu 70 sekon dan kemudian 20 meter ke timur dalam waktu 30 sekon. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata orang tersebut dalam perjalanannya adalah titik-titik. Nah, kalau kelajuan berarti kita mencari jarak terlebih dahulu, sementara kalau kecepatan berarti kita harus mencari perpindahannya dulu. Coba kita gambarkan. Di sini awalnya dia bergerak ke barat sejauh 30 meter dalam waktu 70 sekon. Kemudian dia bergerak ke timur ya, sejauh 20 meter. Oke. Ya, 20 meter. Nah, jarak berarti tinggal dijumlah, karena dia jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh oleh orang tersebut. Berarti jaraknya kita bisa tentukan adalah jarak, di sini bisa kita jauh. Jarak sama dengan 30 tambah 20 sama dengan 50 meter. Nah, sekarang kalau perpindahan itu hanya meninjau posisi awal di sini sampai dengan posisi akhir di sini. Nah, karena dia berjalan ke barat kemudian ke timur, di sini berakhir. Berarti ini adalah perpindahannya. 30 kurangi 20 berarti ini 10 meter untuk perpindahannya. Jadi perpindahannya di sini perpindahan sama dengan berarti 30 kurangi 20 berarti 10 meter. Nah, berarti kalau kelajuan itu lambangnya sama-sama V ya. V sama dengan jarak dibagi ini kelajuan. Kan rumusnya kan S bagi T. Nah, dalam hal ini S adalah jaraknya. Jaraknya adalah 50, waktunya tinggal dijumlahkan. 70 tambah 30 100, berarti 50 bagi 100, 0,5 meter per sekon. Nah, sekarang kalau kecepatan ya, kecepatan rumusnya sama V sama dengan S bagi T. Dalam hal ini S nya adalah kelajuan, S adalah perpindahan. Berarti dengan perpindahannya kita sudah dapat 10, berarti 10 bagi 100, berarti jadinya 0,1 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah untuk kelajuannya 0,5 meter per sekon dan untuk kecepatannya 0,1 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang. Nah, sekarang arahnya kemana? Arahnya adalah posisinya di sini awalnya dan akhirnya di sini. Berarti ini menuju ke arah barat. Ya. Jadi 0,5 meter per sekon untuk kelajuannya dan 0,1 meter per sekon untuk kecepatan dan arahnya adalah ke barat untuk kecepatannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jawabannya adalah yang A ini. Soal berikutnya, soal nomor 2. Seekor lalat terbang ke barat dengan kecepatan 15 meter per sekon selama 15 sekon. Kemudian kembali ke timur dengan kecepatan 8 meter per sekon selama 8 sekon. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata lalat tersebut adalah. Oke, kita kerjakan. Nah, dia awalnya bergerak ke barat, ya sama kayak soal nomor 1, cuman di sini yang diketahui kecepatannya. Nih, kita ketahui di sini, ini kecepatannya 15 meter per sekon, waktunya 15 sekon. Berarti jaraknya kita tinggal kalikan, karena jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Berarti ini jaraknya S yang ini. Katakan ini S1,
berarti sama dengan 15 kali 15, 225 berarti. 225 meter. Nah, kemudian dia kembali ke timur, berarti dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kecepatannya 8 meter per sekon selama 8 sekon. Berarti jaraknya tinggal kecepatan kali waktu. Berarti 8 kali 8, 64. Berarti dia balik lagi ke timur di sini. Ya, balik ke timur. Berarti tinggal S2 katakan jaraknya adalah 64 meter. Ya, sorry, ini oke. Ya, 64 ya. 64 meter. Nah, berarti untuk jaraknya kita bisa jumlahkan. Karena jarak itu ada panjang lintasan, berarti di sini kita bisa tentuin jaraknya adalah, berarti tinggal dijumlahin 225 tambah dengan 64, 289. Untuk perpindahan berarti tinggal sama dengan 225 kurangi 64 sama dengan 160 meter. Ini juga satuannya meter. Nah, berarti kalau kecepatannya, kelajuan di sini, kalau kelajuan seperti tadi, kelajuan itu kan rumusnya adalah sama V sama dengan S bagi T. Nah, ini S nya adalah jarak. Berarti 289 bagi dengan, nah ini 15 awalnya waktu pertama, waktu kedua 8 sekon. Berarti dijumlahkan waktunya 8 tambah 9, 23. Nah, di sini gunanya pilihan ganda adalah untuk bisa memperkirakan 289 dibagi 23. Nah, pasti 12 karena 23 kali 12 itu berapa? 280-an atau 200, berarti harus lebih dari 12. Nah, sekarang berarti 289 dibagi 23 pasti 12,56. Nah, kita lihat ke pilihannya aja tanpa menggunakan kalkulator kita bisa memperkirakan. Berarti 289 bagi 23 adalah 12,56 meter per sekon. Ini untuk kelajuan. Nah, sekarang untuk kecepatannya. Kecepatan itu sama dengan V adalah S bagi T. Cuman di sini S-nya adalah perpindahan. Perpindahannya tinggal dikurangi 225 tadi udah dapat, dikurangi 64 itu 161. Berarti 161 bagi 23 itu adalah 7 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang D. 12,56 untuk kelajuannya dan 7 meter per sekon untuk kecepatannya. Soal berikutnya, soal nomor 3. Dua buah benda A dan B mula-mula berjarak 60 meter. Benda A di sebelah kiri benda B. Pada saat yang sama, benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon dan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Benda A dan B bertemu setelah keduanya bergerak selama titik-titik. Berarti mereka bergerak pada waktu yang bersamaan. Yang A di sebelah kiri berarti di sini, ini yang A. Sorry di sini. Berarti di sini yang A. Dia bergerak dengan kecepatan VA adalah berapa? 6 meter per sekon. Dia bergerak ke kanan, ini ada benda B. Pada saat yang bersamaan benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan V sama dengan VB, berarti ini 4 meter per sekon. Nah, jarak mereka itu awalnya adalah 60 meter. Di sini di soal nih, 60 meter. Berarti ini jaraknya awalnya adalah 60 meter. 60 meter. Nah, pertanyaannya adalah benda A dan benda B bertemu setelah keduanya bergerak selama titik-titik. Misalkan mereka bertemunya dikatakan di sini nih, bertemunya di titik C ini. Di titik C misalkan di sini ya, C. Ini bertemunya di titik C. Nah, berarti dari awal benda A sampai benda C, ini misalkan berarti SA. Dari benda C dari titik C ke benda B ini adalah SB. Dimana SA tambah SB adalah 60. Berarti kita bisa uraikan SA
tambah SB sama dengan 60 meter. Satuannya udah SI. SA-nya berarti karena dia GLB, maka VA kali TA. Ya. Yang SB berarti VB kali TB sama dengan 60. VA-nya berapa? Tadi kita sudah tahu di soal adalah 6. Nah, waktunya sama. Kenapa? Karena mereka bergerak bersamaan. Misalkan waktu benda A adalah T, berarti waktu benda B juga T. Berarti ini 4, kecepatannya kali T sama dengan 60. 6T tambah 4T 10T sama dengan 60. Berarti T adalah 60 bagi 10, 6 sekon. Iya, jadi mereka bertemu di sini setelah keduanya bergerak selama 6 sekon. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita next soal berikutnya, soal nomor 4. Seorang pemuda mengejar pencuri, ya, waktu bergerak bersamaan yang berjarak 60 meter. Jika kecepatan pemuda dan pencuri konstan dan masing-masing 12 meter per sekon dan 6 meter per sekon, maka kapan pemuda tersebut berhasil menangkap pencuri? Ya, oke. Misalkan di sini awalnya di sini pemuda nih, di sini pemudanya, pemuda. Dia sini awalnya bergerak, ini sini pencuri. Ini pencuri saya notasikan B, pemuda saya apaan? Ya, ini B ya. Ya, nggak bisa. Ini B misalkan. Ini A, untuk pemuda itu A. Oke, pemuda ini kecepatannya tadi 12 meter per sekon. Pencurinya adalah 6 meter per sekon. Mereka bergeraknya bersama, berarti nanti waktunya sama. Nah, jaraknya adalah, jarak antara pemuda dan pencuri adalah 60 meter. Oke. Nah, misalkan mereka bertemu di sini di titik C, misalkan ini ketemu di titik C. Oke. Nah, berarti dari A ke titik C, ini titik C, ini misalkan jadinya SA. Oke. Dari B, dari pencuri ke titik C, ini misalkan SB. Nah, sekarang kalau kita lihat dari A ke C itu adalah SA, dari B ke C adalah SB, maka SA kurang SB sama dengan, ya, jarak awal kedua orang ini antara pemuda dengan pencuri, berarti berapa? 60. Berarti kita bisa selesaikan SA kurangi SB sama dengan 60. Karena dia GLB berarti VA kali T karena waktunya bersamaan. Ini VB kali T sama dengan 60. VA-nya berarti 12T karena 12 kurangi dengan 6T karena VB-nya adalah tadi 6 meter per sekon sama dengan 60. 12 kurangi 6, 6T sama dengan 60. Berarti T-nya adalah 60 bagi 6, 10 sekon. Oke ya. Jadi pemuda tersebut berhasil menangkap pencuri setelah 10 sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal terakhir untuk video bagian pertama ini, yaitu soal nomor 5. Seorang pemuda mengejar pencuri setelah 2 sekon pencuri tersebut berlari. Berarti si pemuda itu telat 2 sekon. Jika pemuda dan pencuri berjarak 36 meter dan kecepatan konstan, yaitu masing-masing 12 meter per sekon dan 6 meter per sekon, maka pemuda tersebut berhasil menangkap pencuri setelah dia bergerak selama titik-titik. Nanti acuannya adalah kapan dari si pemuda ini mulai bergerak, ya. Karena di sini maka pemuda tersebut berhasil menangkap pencuri setelah dia bergerak selama, berarti acuannya adalah pemuda. Oke. Nah, saya coba gambarkan, ini pemuda misalkan, ini A, ini pencurinya B. Jaraknya mereka adalah 36 meter. Nah, ini TA misalkan ya. T. Waktu si pemuda bergerak T, maka waktu si pencuri bergerak itu adalah, maaf, TB misalkan, ini adalah berarti T tambah 2. Kenapa T tambah 2? Karena dia 2 menit 2 sekon lebih dulu. Nah, misalkan
si A berhasil menangkap si B atau pencuri di titik C. Nih. Berarti dari A ke C ini adalah SA. Dari pencuri ke C, ke titik di mana pencuri tersebut berhasil ditangkap adalah SB. Sama seperti soal sebelumnya, berarti SA kurangi SB sama dengan 336. Ini VA kali TA ya sama dengan kurangi VB kali TB sama dengan 336. VA-nya tadi berapa? 12 kali T kurangi 6 karena kecepatannya tadi 6, T tambah 2 sama dengan 36. Ini 12T 6 kali T min 6T 6 kali 2 min 12 sama dengan 36. 12T kurangi 6T 6T. Ini 12T pindah ruas jadi plus 36 tambah 12 48. Berarti T-nya adalah 48 bagi 6. 48 bagi 6 berarti adalah 8 sekon. Jadi si pencuri berhasil ditangkap oleh pemuda setelah pemuda tersebut bergerak selama 8 sekon. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, untuk bagian pertama saya rasa cukup. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke part berikutnya, bagian 2 dan bagian 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.